Hai, saya Samantha Ananta, psikolog anak dan keluarga. Yuk, kita bincang-bincang seru di Mama Seru Harus Tahu. Emosi itu adalah respons dari tubuh kita yang memberi informasi apa yang sedang kita rasakan. Misalnya ketika kita lagi rasa marah, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Perut kita rasanya nggak enak, kepala kita rasanya pusing, jantung kita berdebar-debar lebih kencang gitu. Dan kalau kita lagi ngerasa sedih, kita ngerasanya tuh kayaknya sesak banget paru-paru kita untuk bernafas. Nah, apakah ada perbedaan dengan anak-anak dan orang dewasa? Emosi yang dialami oleh anak-anak sifatnya masih lebih sederhana. Anak-anak itu biasanya satu emosi yang dirasakan satu. Satu, kita sebagai orang tua tunjukkan role model yang tepat bagi anak dalam mengelola emosi. Ketika kita sedang kesal, jangan kita limpahkan rasa kekesalan kita ke anak dengan memarahi anak. Tetapi kita tunjukkan bahwa kita bisa mengatur dan mengelola rasa kesal kita dengan tepat. Kemudian, yang kedua, kita bisa menggunakan art atau seni sebagai upaya untuk melampiaskan atau katarsis. Di dalam psikologi, katarsis ini berarti kita membuang energi negatif, perasaan-perasaan yang kita rasakan dengan cara yang tepat. Yaitu misalnya kita menggambar atau melukis bersama dengan anak. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan media menggambar atau melukis, juga bisa membuat pottery atau keramik dari tanah liat atau menggunakan clay juga. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi rasa kecemasan yang dialami oleh anak. Nah, seperti Monica nih, setiap hari Sabtu dia selalu mengikuti kelas membuat pottery. Selain itu, yang keempat nih tipsnya, mama papa juga bisa selalu mendengarkan anak lagi cerita apa. Sebagai orang tua, kita bisa memberikan validasi. Dan validasinya tuh bukan berarti, oh iya emang seperti itu, enggak. Contoh nih ya, validasi emosi yang tepat yang bisa dilakukan orang tua adalah, oh ternyata kamu lagi mengalami itu ya. Mama sekarang jadi paham, kenapa kamu tiba-tiba tadi marah-marah. Dan tidak lupa nih, yang kelima, berikan pelukan yang hangat pada anak. Pertama, pastikan ketika anak tantrum tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar anak. Kedua, amati berapa lama durasi anak ketika ia tantrum. Normalnya anak tantrum itu maksimal 10-15 menit. Kalau anak tantrum lebih dari itu, artinya papa mama butuh nih bantuan dari profesional untuk mengatasi tantrumnya. Namun jika masih dalam periode 10-15 menit ini, tips yang bisa dilakukan adalah tetap dampingi anak selama tantrum. Tetap pastikan ketika anak tantrum, papa mama jangan meninggalkan anak. Kemudian setelah anak selesai, berikan air mineral untuk dia supaya dia tidak dehidrasi dan peluk anak. Dampak pandemi ini membuat kita harus lockdown, PSBB, tentunya mempengaruhi kehidupan sosial bukan cuma anak tapi juga orang tuanya. Nah, untuk anak sendiri, kehidupan sosialnya akan sangat berpengaruh kepada mereka karena mereka merindukan teman-temannya. Mereka rindu main di luar rumah tuh gimana sih? Bagaimana anak bisa merasa aman ketika pergi keluar dari rumah? Dan rasa kebosanan di dalam rumah akan sangat mempengaruhi kondisi psikis anak. Anak bisa merasa kesepian, anak bisa merasa bahwa kok nggak ada yang perhatian dan mau main lagi sama aku nih sebenarnya masih punya teman atau enggak sih, jadi meragukan kemampuan dirinya dalam menjalin interaksi sosial sendiri. Nah, tipsnya gimana? Satu, kita bisa pastikan ke anak-anak kita dengan kita sampaikan, sayang, meskipun kamu lagi gak bisa main sama teman-teman, tapi ingat, selalu ada mama papa di samping kamu.
Mama papa selalu mau loh main sama kamu. Kita bikin ya rutinitas main setiap hari. Nah, ketika kita sudah punya perjanjian itu ke anak, kita juga perlu menepatinya. Sehingga anak akan merasa, iya ya, orang tuaku tuh menjadi supporter nomor 1 dalam hidupku mengarungi pandemi ini. Memastikan bahwa orang tua akan selalu berada bersama anak-anak, menciptakan suasana yang aman, menciptakan suasana yang penuh keharmonisan akan membuat anak merasa ini sedang tidak pandemi, tapi saya sedang berlibur bersama orang tua di dalam rumah, dan anak akan merasa lebih dekat dengan orang tuanya.